Cerita akan berfokus ke seorang anak laki-laki bernama Agu. Saat itu Agu dan kawan-kawannya sedang berusaha menjual TV yang tidak ada mesinnya, yang disebutnya TV imajinasi. Entah dari mana dia mendapatkan TV itu. Saat itu mereka diliburkan dari sekolah karena sedang terjadi peperangan di wilayah dekat perkampungan mereka. Agu dan teman-temannya mendekati seorang petugas keamanan setempat untuk menawarkan TV imajinasinya. Si petugas yang melihat TV itu pun heran karena TV itu terlihat kosong. Di sini kita bisa melihat kekonyolan Agu dan teman-temannya saat mencoba memperlihatkan keistimewaan dari TV imajinasi itu. Melihat tingkah para bocah itu, wajah si petugas terlihat seperti sedang BAB. Merasa terganggu dengan kekonyolan mereka, si petugas pun mengusir Agu dan teman-temannya. Di perjalanan, Agu melihat pengungsi mulai berdatangan ke kampung mereka, karena di daerah kampung Agu adalah zona penyangga atau zona yang sementara masih aman dari peperangan. Saat mandi, terkadang Agu membantu kakaknya yang sedang mandi membersihkan sabun di badan kakaknya dengan kekuatan super air mancur yang dimilikinya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi keluarga dari Agu. Bagi Agu, ibunya adalah sosok ibu yang terbaik. Seorang ibu yang pekerja keras membantu meringankan beban keluarganya, karena ayahnya hanya seorang guru dengan gaji yang pas-pasan. Agu juga sangat bangga dengan ayahnya karena selama perang berlangsung, ayahnya rela membagi tanah miliknya untuk dijadikan tempat tinggal bagi pengungsi yang datang. Lalu ada kakak laki-lakinya yang setiap harinya hanya peduli dengan otot dan penampilan rambutnya saja. Saat mandi, terkadang Agu membantu kakaknya yang sedang mandi membersihkan sabun di badan kakaknya dengan kekuatan super air mancur yang dimilikinya. Agu dan kakaknya juga sering mencari receh dengan cara yang licik. Mereka menghalangi jalan dengan ranting pohon dan meminta uang kepada para pengungsi yang lewat agar mereka menyingkirkan ranting pohon itu. Saat itu tiba-tiba datang seorang wanita ODGJ yang memarahi mereka dan mengutuk perbuatan mereka. Malam harinya saat mereka makan bersama, suasana keceriaan terlihat di sana. Tapi itu tidak berlangsung lama. Keceriaan ayahnya berubah kesal saat melihat TV kesayangannya sudah botak tak bercasing. Agu yang tertuduh pun langsung lari kabur dari sana. Karena hal itu, Agu pun dihukum oleh ayahnya dan harus tidur di luar karena si ayah sengaja mengunci pintunya dari dalam. Pagi harinya, Agu kembali berulah. Saking gabutnya, Agu iseng memasukkan sebilah lidi ke hidung kakeknya. Agu tidak tahu bahwa situasi di kampungnya sudah semakin genting. Bersamaan dengan itu, si ayah yang sedang mendengarkan berita di radio terlihat cemas dan resah. Tidak lama kemudian datanglah pasukan tentara melewati kampungnya, pertanda peperangan akan segera terjadi. Semua warga di kampung dikumpulkan di suatu tempat. Di sana mereka membicarakan agar para wanita dan anak-anak mulai bersiap-siap mengungsi ke tempat yang lebih aman, sedangkan para pria dewasa tetap tinggal dan menjaga kampungnya agar tidak dijarah. Malam harinya Agu melihat ayah dan ibunya bertengkar karena ibunya tidak ingin pergi berpisah dari keluarganya. Namun sang ayah tetap memaksanya untuk pergi demi keselamatannya. Siang harinya kepanikan pun terjadi. Para wanita dan anak-anak mulai diungsikan dengan menyewa mobil angkutan. Mereka tidak gampang mendapatkan tumpangan itu karena si pemilik mobil mengambil kesempatan dengan menaikkan tarifnya. Barang siapa yang bisa memberi tarif lebih, dialah yang akan diberikan tempat di mobil angkutan itu. Dalam keadaan terdesak, sang ayah pun setuju membayar lebih demi menyelamatkan istri dan anaknya. Tapi karena sudah tidak ada tempat lagi, Agu pun harus tinggal bersama ayahnya. Mereka pun kembali ke rumah untuk bersembunyi sementara waktu. Keesokan harinya mereka pun keluar dari rumah mencari tempat yang aman untuk berlindung. Namun tiba-tiba para tentara sipil menembaki semua warga yang masih ada di sana. Mereka semua berlari ke sebuah gudang untuk berlindung. Ketegangan pun semakin memuncak dan tiba-tiba para tentara menyergap dan menembaki mereka di sana. Sebagian dari warga yang berlindung di gudang itu pun tewas tertembak. Beruntung Agu dan keluarganya tidak tertembak. Namun di luar mereka dikumpulkan dan diinterogasi oleh para tentara sipil itu. Para tentara sipil itu menuduh mereka adalah mata-mata dan pembelot pemerintah. Ayah Agu berusaha membela diri, namun tentara sipil malah mendatangkan wanita ODGJ untuk dijadikan sebagai saksi. Dengan ucapannya yang ngawur, ODGJ itu berkata mereka adalah pemberontak dan bukan penduduk asli dari kampung itu.
Mendengar kesaksian dari ODGJ itu, para tentara sipil pun memutuskan untuk mengeksekusi mati mereka semua. Dasar orang gila. Find you to be spies. Saat akan dieksekusi, sang ayah menyuruh Agu dan kakaknya untuk lari dari sana. Tanpa aba-aba, para tentara sipil langsung menembak mati mereka semua, termasuk ayahnya Agu. Agu dan kakaknya terus berlari menyelamatkan diri. Namun sayang, sang kakak pun tertembak di sana. Agu sempat terdiam melihat kakaknya yang tertembak, namun saat Agu akan ditembak, dia langsung berlari masuk ke dalam hutan. Kini Agu hanya tersisa seorang diri, menangis menelusuri hutan yang semakin gelap. Pagi harinya dari kejauhan terlihat seseorang sedang memperhatikan Agu. Orang itu berlari masuk ke dalam hutan dan Agu pun langsung mengejarnya. Saat mengejar orang itu, tiba-tiba muncul sekelompok orang bersenjata yang mencoba menangkap orang-orang yang sedang bersembunyi di dalam hutan itu, termasuk Agu. Agu ditangkap oleh sekelompok pemberontak yang menamai diri mereka sebagai NDF atau Tentara Pertahanan Nasional. Kelompok militan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan karena dianggap sudah menyimpang dari konstitusi yang sebenarnya. Sang komandan pasukan itu datang menghampiri Agu. Melihat Agu yang seorang anak kecil, sang komandan itu pun bertanya kenapa Agu bisa berada di dalam hutan. Agu mengatakan bahwa keluarganya telah dibunuh oleh tentara sipil. Mendengar itu, sang komandan tertarik merekrut dan melatih Agu sebagai anggota baru. Dia mencoba menumbuhkan rasa dendam Agu kepada tentara sipil agar bisa membalas kematian keluarganya. Agu pun langsung berdiri dan memberi hormat kepada sang komandan. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! One more time. Yes, sir! Yes, sir! Okay. Sebagai ujian pertamanya menjadi seorang prajurit, Agu disuruh membawa kotak amunisi yang berat ke markas mereka. Setelah sampai di markas, para anggota baru dikumpulkan dan diberikan instruksi dari wakil komandan yang bernama Tu Aisi. Agu diserahkan kepada salah satu prajurit NDF untuk dilatih. Come on! Fucking move! Let's move! Setelah latihan, semua prajurit beristirahat untuk makan, namun Agu hanya bisa melihat karena Agu tidak diberi jatah makanan sedikit pun. Saat meminta makanan, Agu malah disuruh berdiri di bangku sambil memberi hormat kepada mereka. Tidak lama kemudian, sang komandan memanggil Strike, salah satu prajurit yang seumuran dengan Agu. Dari kejauhan, Agu melihat Strike dibawa ke dalam sebuah pondok. Tuaisi kembali memberikan instruksi kepada para anggota baru. Dia menjelaskan bahwa sekarang mereka ada di dalam pasukan yang dipimpin oleh orang yang bernama Dada Goodblood, yang merupakan pimpinan tertinggi dari NDF. Tujuan berdirinya pasukan NDF adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang telah merenggut hak kemerdekaan rakyat. Setelah itu, mereka pun akhirnya menghadapi ujian akhir untuk menjadi prajurit NDF. Mereka menjalani ritual dengan dibacakan mantra-mantra. Kemudian leher mereka disayat dan dimasukkan serbuk narkoba lalu dibaringkan ke dalam liang lahat. Ritual itu bertujuan untuk membuat mereka merasa mati terlebih dahulu sebelum terlahir kembali. Setelah itu tibalah pengujian kekebalan tubuh sebagai bukti bahwa roh telah memberkati tubuh mereka. Mereka berbaris lalu ditembak. Kekuatan magis berhasil membuat mereka tidak terluka sedikit pun. Komandan memberikan sugesti kepada seluruh prajuritnya agar tidak takut mati karena sudah ada roh magis yang kini telah bernaung di dalam tubuh mereka. Mereka pun menjalankan misi pertamanya atas perintah Dada Goodblood. Mereka meninggalkan markas utamanya untuk berpindah ke markas baru sebelum penyerangan tiba. Mereka menuju ke tempat yang sudah diprediksi bahwa target akan melewati kawasan itu. Mereka bersiap bersembunyi di bawah jembatan. Tak lama kemudian target pun tiba. Mereka bersiap-siap menyerang menunggu target masuk ke sebuah perangkap. Saat target telah memasuki perangkap, semua prajurit keluar dari persembunyiannya. Dari serangan itu hanya tersisa satu orang yang masih hidup. Sang komandan memanggil Agu dan memerintahkan Agu mengeksekusi tawanan itu. Tawanan itu mengaku dia bukan seorang tentara, melainkan mahasiswa teknik yang akan memperbaiki jembatan di sana. Sang komandan pun tidak menghiraukan perkataan tawanan itu. Agu diberikan sebuah benda tajam dan diminta untuk menghabisi tawanan itu segera. Sang komandan berkata kepada Agu bahwa orang itu juga ikut andil dalam kematian ayahnya. Dorongan sugesti dari sang komandan terus merasuki pikiran Agu, hingga akhirnya Agu pun menebas kepala tawanan itu.
Strike, prajurit seumuran Agu yang sudah terlatih, turut membantu Agu menghabisi tawanan itu. Saat di camp, Strike menghampiri Agu. Mereka berdua mulai berbincang-bincang, namun Strike tidak bisa bersuara. Strike sudah tidak mampu berkata apa-apa setelah mengalami trauma selama menjadi prajurit di sana. Entah apa yang sudah membuat kondisi Strike seperti itu. Mungkin suatu saat Agu akan mengetahui jawabannya. Hari demi hari, perang pun terus berjalan tanpa henti. Kini Agu sudah tidak ragu lagi menembakkan senjatanya. Pada suatu malam, Agu dipanggil oleh sang komandan ke dalam ruangan. Sang komandan mengatakan bahwa pasukan NDF telah diperintahkan petingginya untuk menyerang kawasan Taro. Sang komandan tahu kalau kawasan itu adalah tempat di mana ibu dan adiknya Agu berada. Komandan sengaja meyakinkan Agu agar lebih patuh terhadapnya. Agu pun dibawa ke dalam kamar dan diancam secara halus untuk tidak membocorkan rahasia di antara mereka berdua. Karena dalihnya sang komandan ingin menolong Agu secara khusus. Lalu sang komandan berbaring menyuruh Agu untuk berlutut dan melakukan apa yang dikehendakinya. Agu, kneel down. Be doing this thing for me. Agu pun dilecehkan secara halus. Saat Agu keluar dari kamar itu, Strike yang sudah tahu apa yang dialaminya mencoba menenangkan Agu. Setelah kejadian itu, Agu lebih banyak diam sama seperti apa yang dilakukan oleh Strike. Kini mereka telah memasuki ke dalam pertempuran inti, menyerang ibu kota yang menjadi titik akhir demi memenangkan peperangan. Tidak hanya tentara sipil yang kini mereka perangi, tetapi mereka sudah mulai berani membantai warga sipil yang tidak berdosa. Agu sudah tidak ragu lagi menembak dan membunuh mereka. Mereka mulai menyerang kawasan apartemen warga sipil. Di sana mereka membunuh dan memperkosa. Di sana tiba-tiba Agu tersadar, mencoba memahami apa yang telah diperbuat kelompoknya. Agu menembak mati wanita yang sedang diperkosa oleh teman-temannya dengan tujuan demi mengakhiri penderitaan si wanita. Di lantai bawah, Agu dan Strike menyaksikan kelompoknya yang akan mengeksekusi mati para tawanan. Di sana tiba-tiba salah satu prajurit menyampaikan pesan undangan ke komandan untuk segera pergi ke ibu kota menemui sang petinggi Dada Good Blood. Setelah itu para prajurit langsung pergi ke ibu kota untuk menemui Dada Good Blood. Ketika sampai di sana, mereka menunggu di ruang tunggu berjam-jam karena nampaknya Dada Good Blood saat itu sedang sibuk. Sang komandan pun merasa diacuhkan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka bisa bertemu dengan sang pimpinan tertinggi pasukan NDF, Dada Good Blood, orang yang selama ini mengatur pergerakan kelompok NDF. Di sana sang komandan terlibat perbincangan yang sangat panas dengan Dada Good Blood. Setelah sekian lama, sang komandan mengerahkan tenaga dan pikirannya demi membentuk pasukan NDF yang kuat karena tergiur janji dari Dada Good Blood yang akan menjadikannya seorang jenderal. Ternyata itu hanya angan-angan saja. Dada Good Blood tidak menaruh kepercayaan sedikit pun kepada sang komandan, dan secara mengejutkan Dada Good Blood lebih memilih IC yang akan diangkat menjadi komandan pasukan NDF yang baru. Sang komandan malah akan dipromosikan menjadi wakil kepala keamanan, yang artinya Dada Good Blood menurunkan jabatannya. Mendengar itu, sang komandan pun merasa terhina, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa atas kekuasaan Dada Good Blood. Setelah itu, mereka pun pamit untuk pergi. Sang komandan berdalih sebelum pelepasan prajuritnya ke tangan IC, dia ingin menghabiskan waktu bersama sebagai ucapan perpisahan. Mereka mendatangi sebuah warung remang-remang untuk mengadakan pesta di sana. IC merasakan keanehan sikap sang komandan pada waktu itu. Prajurit dewasa menyewa wanita lalu pergi ke kamar mereka masing-masing. Tetapi komandan memberikan wanita yang spesial untuk melayani IC. Selang beberapa jam, sebuah insiden pun terjadi. Saat itu tiba-tiba IC dibawa keluar dalam kondisi sudah tertembak. Namun IC yang dalam keadaan sekarat itu mengetahui bahwa insiden itu adalah perbuatan sang komandan yang sudah diaturnya. Wanita yang dijadikan boneka oleh sang komandan pun dituduh sebagai pelakunya. Karena itu dia pun lari ketakutan. Agu mengejarnya dan langsung menembaknya. IC dibawa ke markas dan dirawat seadanya. Di sisa-sisa nafasnya, IC mengatakan bahwa semuanya akan sia-sia dan berpesan kepada Agu agar mereka semua segera meninggalkan sang komandan. Tak lama kemudian, Agu pun menghampiri sang komandan dan menyampaikan kabar kematian IC. Saat digelar pemakaman, sang komandan menyampaikan pesan kepada mereka bahwa kini Dada Good Blood adalah musuh mereka. Sang komandan memutuskan untuk membangun pasukan yang kuat tanpa dukungan dari politisi. Di malam hari, ketika mereka sedang terlelap tidur, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan tentara sipil.
Mereka diserang mendadak tanpa adanya persiapan perlawanan. Banyak prajurit berjatuhan yang membuat pasukan NDF semakin berkurang. Kini yang dapat mereka lakukan hanyalah bersembunyi. Kewibawaan sang komandan seketika mulai meredup. Sang komandan hanya bisa menggiring prajuritnya untuk bersembunyi. Setelah situasi dirasa sudah aman, mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya. Namun saat itu Strike hanya terdiam. Agu pun mengajak Strike, tetapi tetap saja Strike tidak ingin beranjak. Agu pun menghampiri Strike dan ternyata Strike telah tertembak pada serangan sebelumnya. Agu menggendong Strike karena Agu tidak tega meninggalkannya. Setelah berjam-jam berjalan menelusuri hutan sambil menggendong Strike, Agu merasa ada yang aneh pada Strike. Agu pun menurunkan Strike dan ternyata Strike telah tewas. Striker! 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 Kini mereka bersembunyi di suatu area tanpa kepastian. Di sana sang komandan sedang memantau para prajuritnya yang kini dikerahkan untuk mencari emas. Persediaan amunisi dan logistik sudah semakin menipis. Tidak ada amunisi, tidak ada uang, tidak ada makanan, dan tidak ada air, membuat para prajurit putus asa dan akhirnya memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan sang komandan. Dalam kondisi itu, sang komandan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Agu dan semua prajurit lainnya pergi untuk menyerahkan diri ke pemerintah. Agu dimasukkan ke panti rehabilitasi anak-anak untuk dididik. Di sana Agu hanya diam menyendiri. Sudah terlambat untuk mengembalikan masa-masanya yang dulu. I am not knowing how long I am staying here, but I'm staying here for a long time.